Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Mari kita lanjutkan kajian tafsir Al-Quran, tafsir Maudhi Biddirayah. InsyaAllah hari ini akan menjelaskan surat Al-Maidah ayat ke-54. Ayat ini judul teksnya menjelaskan hidup itu saling berganti. Perjuangan itu menang dan kalah. Teksnya ini menjelaskan bahwa orang-orang yang durhaka, yang murtad, yang menyimpang dari kebenaran, Allah akan ganti dengan bangsa yang beriman, kokoh kuat. Tapi kalau kita melihat realitas kehidupan sekarang yang kita dengar, perhatikan, juga dikaitkan dengan surat An-Nisa ayat 133, surat Fatir 16, surat Muhammad ayat 38, dan surat Al-Ahzab ayat 21 sampai 24. Beberapa itu menjelaskan kondisi kita yang saat ini sedang kita hadapi, yaitu adanya konflik antara Iran dan Zionis mencengangkan dunia. Tidak ada orang berakal sehat dan punya pri kemanusiaan kecuali membenci dan mengutuk Zionis. Dan tentu saja bagi orang yang bergabung dengan Zionis adalah kelompok sebaliknya. Meskipun mereka cerdas, sesungguhnya bodoh. Meskipun mereka ahli ibadah, sesungguhnya melakukan kemaksiatan. Sebab genosida itu adalah di luar pri kemanusiaan. Nah, ketika Zionis menyerang Iran, maka di dalam piagam PBB nomor 51, jika satu bangsa diserang maka boleh melawan. Para saintis dan pabrik atau situs yang mereka bangga-banggakan, tempat di mana mereka akan mengembangkan dengan kemampuannya, tetapi ternyata dibombardir oleh Zionis. Maka menurut piagam PBB, Iran itu melakukan perlawanan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dalam internasional atau bilateral. Kemudian apa yang pas judul kita hari ini? Kalau dikaitkan dengan konteks kejadian sekarang, dikaitkan dengan surat Al-Maidah ayat 54, bahwa kemenangan Iran dalam perspektif aswaja. Kenapa kita harus menjelaskan perspektif aswaja? Karena Iran itu berpaham Syiah. Sedangkan aswaja artinya kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana dua hal ini berbeda. Kita kenal di dalam paham aswaja, Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Artinya kita berdasarkan Quran, berdasarkan hadis, dan berdasarkan kesepakatan ulama dan mengkiaskan kepada sesuatu yang baik. Sehingga di dalam falsafah hidup aswaja, penatik dalam akidah, toleransi dalam sosial. Artinya dalam akidah tentu karena kita berpaham bahwa ashabi kanujum min ayyi iqtadaitum ihtadaitum. Semua sahabat Nabi itu bagaikan bintang purnama yang bisa diikuti oleh kita. Min ayyi iqtadaitum, sahabat yang manapun kita ikuti, maka kita akan mendapat petunjuk dari sahabat itu. Ini menurut paham Ahlussunnah wal Jamaah. Dan arti toleransi dalam sosial termasuk sosial ekonomi dalam muamalah. Kita boleh bergabung dengan siapapun, juga sosial politik. Siapapun yang mendukung perjuangan umat Islam menurut aswaja tidak boleh dihina-hinakan. Bahkan kita mencari suaka, mencari bantuan kepada orang yang akan membela Islam
dibolehkan kepada siapapun. Ini dalam pemahaman Aswaja. Nah karena itu ketika Iran melawan Zionis, menurut ayat ini termasuk kaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Orang Iran itu adalah suatu bangsa yang dicintai oleh Allah dan mereka juga cinta Allah. Artinya menurut kriteria surat Al-Maidah ayat 54 ini ada syarat orang yang akan mengganti keburukan dengan kebaikan, yang mengganti dari kemurtadan dengan keimanan, yang mengganti keporak-porandaan suatu bangsa, suatu negara dengan yang adil dan makmur, di mana genosida dilakukan oleh mereka terhadap orang-orang Palestina yang Muslim dan juga non-Muslim adalah satu perbuatan nista. Maka ketika Iran menyerang, sesungguhnya api yang menyulut adalah karena orang Zionis Israel itu tidak senang kepada bangsa kalau belum taat kepada aturannya. Dan ini berdasarkan soal Al-Baqarah ayat 20. Walan tardu ankal yahudu wala nasara hatta tabi'a millahum. Orang Yahudi Zionis itu tidak akan rela, tidak akan merasa senang kalau sebelum bangsa-bangsa di dunia taat kepada Yahudi. Ini Al-Baqarah 20 artinya mengindikasikan bahwa perjuangan siapapun yang melawan Yahudi adalah membela umat Islam. Sekali lagi dalam paham Aswaja, Ahlussunnah wal Jamaah, di mana Aswaja itu berpaham bahwa ma ana ali washabi, apa saja yang pernah aku lakukan dan sahabat yang pernah aku lakukan, itulah kelompok Aswaja. Jadi kita dan Aswaja itu menurut sunnah Rasul berdasarkan surah Al-Ahzab 21. Kita harus beruswah kepada Rasul dan juga harus kita mengikuti teladan Khulafaur Rasyidin, yaitu sahabat yang 4. Di dalam hal ini kita berarti harus membela setiap orang yang ditindas, dan apabila tidak punya kekuatan, Aswaja wajib mencari teman setia, teman seperjuangan untuk memberantas dan untuk membasmi kekejaman dan kejahatan. Hadirin rahimakumullah, sebelum saya jelaskan teksnya, kita harus memahami tentang sejarah. Di ayat lain nanti dijelaskan bahwa kenapa terjadi perpecahan Arab. Karena memang dalam sejarahnya, dulu zaman Ottoman sebelum jatuh, Arab dipisah-pisah itu bersatu. Kemudian setelah Ottoman kalah, bangsa Arab dipisah-pisah. Ada bangsa Mesir, ada bangsa Arab Saudi, ada Kuwait, ada Bahrain, ada Abu Dhabi dan bangsa-bangsa lain. Kalau kita lihat sejarah dan kenyataannya, karena Inggris dulu yang memecahkan bangsa Arab dan Inggris sekarang adalah berkolaborasi dan sekutu dengan Amerika Serikat, tentu saja bangsa-bangsa Arab yang dekat dengan Amerika Serikat akan tidak senang kepada orang yang memusuhi Israel. Karena Israel itu didukung oleh Amerika Serikat. Jadi wajar kalau bangsa Arab sebagiannya tidak senang kepada perjuangan Iran. Ketika kita melihat kemenangan orang Iran juga harus senang. Kenapa? Karena pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dijelaskan di Al-Quran surat Rum. Ketika Romawi dan Persia peperangan saat itu, Romawi kalah. Kekalahan Romawi dan di sana menyembah Yesus, sementara Persia waktu itu Iran masih Majusi. Kekalahan Romawi oleh Persia, nangis dan sedihlah kaum muslimin yang dibawa pimpinan Rasulullah SAW. Tetapi Rasul menyampaikan sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Kalian jangan khawatir, jangan sedih, Romawi kalah. Golibatir Rum, memang Rum itu kalah sekarang. Yang menyembah kepada Yesus, Roh Kudus dan Tuhan Bapa. Tapi wahum min ba'di ghalabihim sayaglibun. Negara yang dekat dengan kita Romawi itu nanti setelah kalah bakal menang. Kapan menangnya? Bibit isinina. Bid isinin itu sebetulnya ada mengatakan 3 sampai 10. Maka diambil pertengahan 7 tahun. Jadi Rasulullah menyampaikan nanti setelah 7 tahun Romawi menang dengan Persia. Apa yang difirmankan Allah melalui malaikat Jibril sampai kepada Rasul disampaikan sahabat, ternyata
setelah 7 tahun Romawi menang. Dan riang gembiralah kaum muslimin yang bawa pimpin Rasulullah. Ini adalah contoh bahwa meskipun mereka itu berbeda agama, tetapi kesenangan dan keriang gembira orang kaum muslimin berbeda tadi dengan orang-orang musyrik Mekah. Sebab orang musyrik Mekah bergabung sama Majusi atau orang Persia pada saat itu. Inilah satu contoh bahwa kita ketika Iran menang dalam peperangan Zionis, maka wajib umat Islam gembira. Logikanya karena mereka sudah mengalahkan Zionis, dan yang gembira ketika kemenangan Iran bukan hanya umat Islam dunia, seluruh bangsa di dunia yang mempunyai sifat prikemanusiaan. Sebab yang dibantai oleh Zionis tidak hanya Muslim, seluruh orang-orang yang ada di Gaza, di Palestina, dan juga banyak orang-orang yang selain Muslim. Karena itu kemenangan Iran terhadap orang-orang yang membantai di Palestina seperti tadi orang Zionis, maka adalah kemenangan bangsa di dunia, khususnya umat Islam. Hadirin Allah, karena itu surat Rum itu juga berkaitan kepada surat Al-Ahzab. Kita sebenarnya berahzab itu di dalam surat Al-Ahzab itu, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Saya kira ayatnya sering dibaca para ustaz. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah itu ada teladan yang baik bagi kamu. Uswah hasanah dijelaskan oleh Imam Julun Suyuti dalam tafsirnya, iktida'un bihi lil qital wastabat fil mawatin. Beruswah dan ikut kepada perjuangan Rasul di waktu perang, dan atau beruswah mengambil contoh Rasul ketika bangsa dan umat tidak perang atau sedang damai. Di dalam arti tafsir mawatin, artinya ketika kita sedang damai tetap beruswah kepada Rasulullah, apalagi ketika kita berperang, itu harus beruswah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perlu saya jelaskan hadirin, di dalam Aswaja, seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak makan dan tidak minum, kepada siapa kita beruswah bercontoh ketika makan dan minum? Dengan sebab Rasul makan minum, kita menteladani minum dan makannya Rasul. Seandainya Rasulullah tidak memimpin perang, para jenderal yang perang susah beruswah teladan. Karena suri teladan yang dibawa pimpin Rasulullah ketika perang sangat bijak, karena punya strategi yang canggih pada saat itu. Sehingga para jenderal, siapapun akan melakukan peperangan, ikut kepada konsep Rasul. Seandainya Rasulullah tidak perang terjun langsung, maka tidak ada kopral dan tidak pasukan perang yang bisa perang seperti perang yang dibenarkan oleh Rasulullah. Maka beruswahlah para kopral ketika perang kepada perangnya Rasul. Seandainya tidak beristri, bagaimana manusia yang mau beristri? Maka khususnya umat Islam harus beruswah hasanah, memberi contoh bagaimana beristri seperti istri Rasulullah, bagaimana mengurus keluarga sebagaimana mengurus keluarganya Rasulullah. Seandainya Rasulullah tidak punya piagam Madinah, maka sulit para DPR ketika akan membuat konstitusi, aturan undang-undang yang dibuat sulit kalau Rasulullah tidak pernah membuat undang-undang yang disebut piagam Madinah. Seandainya Rasulullah tidak punya Madinatul Munawwarah, disebut Madinatul Nabi, maka sulit para penguasa dunia untuk bercontoh bagaimana menegakkan khilafah, bagaimana menegakkan syariat Islam seperti daulah bernegara kalau Rasulullah tidak membuat negara Islam. Itulah sebut uswah hasanah. Saya jelaskan di sini kita dalam peperangan Rasulullah sangat bijak, tidak seperti Zionis yang dibantai semua ketika berperang. Ketika kita merilis kenyataan perang, ada orang yang membela-bela Yahudi atau Zionis bahwa kemenangan Zionis dan hebat sekali Zionis, sementara Iran adalah jahat biadab. Itu hak mereka. Maka kita sebagai Aswaja, al-sunnah wal jamaah muslim yang kuat, maka tidak boleh seperti itu. Maka kemenangan di pihak Iran, karena Iran sudah sesuai dengan aturan perang Rasulullah SAW, di mana yang diserang adalah daerah-daerah yang memang sangat berbahaya untuk perdamaian dunia. Di sasaran Iran adalah hanya daerah-daerah vital yang bisa merusak negara, merusak bangsa di dunia. Sementara Zionis ketika menyerang bukan hanya tempat-tempat vital, bahkan para saintis dibunuh. Orang-orang muslim tak berdaya, tak berdosa, perbuat dibunuh. Itulah mereka.
Sebab wa yaqtuluna al-anbiya bil haqqin. Jangan pun orang biasa membunuh nabi tanpa alasan. Memang mereka berdarah dingin. Ini harus kita pahami tentang bagaimana kita menyikapi perang yang terjadi saat ini. Sekali lagi, surat Al-Maidah ayat 54 ini, siapa pengganti daripada orang yang murtad? Di sini ada 4 secara teksnya. Ini tepat dan pas kalau kita sematkan kepada orang Iran. 1, mereka itu adalah yuhibbuhum wa yuhibbunahum. Mereka memang mencintai Allah. Mereka mencintai, dan karena mereka mencintai Allah, mencintai mereka. Sebab bahwa mereka berjihadnya lillahi ta'ala. Kalimat takbir yang dibaca, bismillah yang dipakai. Beda dengan Zionis. Kedua, azillatin alal mu'minin. Mereka sangat menyayangi umat Islam di Palestina. Mereka sangat menyayangi kepada orang tertindas. Adillah alal mu'minin. Ketika umat Islam tertindas, maka hanya orang-orang Iran yang bisa. Yang ketiga, ini aizzatin alal kafirin. Sangat tegas dan keras kepada orang kafir seperti Zionis. Keempat, yujahiduna fisabilillah. Mereka jihadnya lillahi ta'ala. Ketika mereka akan melepaskan rudal yang dibaca adalah rijali sodaku, menurut mereka ada sekelompok manusia yang membenarkan perjanjian Allah. Wa minhum man qada nahbah. Di antara mereka ada yang gugur di medan perang. Wa minhum ma yang tadir. Dan di antara mereka ada yang tidak gugur di medan perang. Dan mereka meyakinkan gugur di medan perang bukan suatu hal yang ditakutkan, sebab fisabilillah. Dan mereka berani ketika akan menembakkan rudal, maka yang dibaca adalah surah Al-Ahzab. Wa min man qada nahbah. Mereka sudah siap memang untuk membela umat Islam. Apa artinya nyawa bagi orang yang meledakkan rudal dibandingkan dengan korban di Palestina? Inilah orang-orang Iran. Dan kemudian ada syarat yang 5, bukan 4 tadi. Syarat yang 5 adalah la yakhafuna laumata laim. Mereka tidak takut kepada siapapun. Ketika diancam oleh Amerika, mereka tidak takut. Sebab apa? Sebab di dalam Al-Quran itu kaum yang sombong seperti Amerika dan sekutunya itu disebut di dalam surat Shad ayat 11, Mahzumul Ahzab. Pasukan sekutu Amerika dan sebagainya menurut Al-Quran surat Shad bakal dikalahkan. Siapa yang mengalahkan? Allah Subhanahu wa taala. 2, kesombongan mereka dijelaskan di dalam surah Al-Qamar ayat 44-45. Di sana dijelaskan am yaqulun nahnu jam'un muntasir. Kami adalah pasukan sekutu yang kuat. Tidak ada yang mampu melawan kami. Itu Amerika Serikat dan sekutunya. Dijelaskan dalam surat Al-Qamar ayat 44. Tapi dijelaskan di dalam ayat 45, sayuhzabul jam'u. Yang pasukan kuat itu bakal dikalahkan. Yuwalauna ad-dubur. Mereka akan lari ke belakang. Ternyata pengecut mereka itu. Sebab diabaikan surah Al-Qamar, mereka menyuruh adbar, dubur. Mereka itu pengecut, lari ke belakang. Setelah mereka kalah, kan tahu kekalahan di sana, burak-buran dari Zionis, malah mereka minta damai. Padahal kalau kita kaitkan dengan ayat yang lain, inilah ajaran Islam. Kita sebenarnya di Al-Quran dalam surat Muhammad ayat 35, fala tahinu wa tad'una ila salmi. Kamu jangan merasa lemah, jangan merasa takut kamu, dan tidak boleh kamu minta damai, tidak boleh kamu minta gencatan senjata. Wa antumul a'laun, sebab kamu itu kuat, kamu itu hebat. Ini ajaran Islam. Kita ketika sedang perang menang, tidak boleh kita minta damai atau minta gencatan senjata, harus dihabiskan semua. Tetapi tafsirnya ada 2. Karena Rasulullah ketika lemah dibolehkan Islam meminta gencatan senjata atau minta suaka supaya berhenti. Kita juga kalau memang diminta oleh mereka di dalam perang, minta mereka untuk gencatan senjata, boleh kita melepaskan senjata. Itu ajaran Islam. Sekali lagi di dalam surat Muhammad ayat 35 dijelaskan fala tahinu wa tad'una ila salmi. Jangan merasa lemah dan jangan merasa kalah. Kamu harus berani melawan musuh. Tidak boleh kamu minta damai, minta supaya gencatan senjata, sebab kita sedang menang. Tetapi kalau kita diminta oleh mereka untuk gencatan senjata, memang Islam, umat Islam, perang Islam tidak membunuh fisik, tetapi ada membunuh mental.
Kalau mereka sudah meminta gencatan senjata, berarti mereka sudah kalah mentalnya. Maka boleh kita melakukan gencatan senjata meskipun kita sedang dalam kuat. Bapak semua, kita lihat di dalam pertandingan tinju. Ketika pertandingan tinju itu boleh memukul sekuat-kuatnya dan tidak dilarang. Tetapi ketika seorang yang sudah dipukul itu sudah kalah dan dia akan mati, misalnya berbahaya, maka boleh wasit memegang orang yang menang. Itu dalam teori ketika kita tinju. Setelah aturannya kita memang harus memukul mundur musuh dan mematahkan kalah sampai mati musuh. Tetapi di satu saat harus punya pri kemanusiaan. Tidak boleh kita di dalam perang itu orang sampai mati, tetapi untuk mengendalikan nafsunya supaya kembali kepadanya yang benar. Itulah yang dilakukan oleh Iran. Sesungguhnya mereka tidak boleh ketika perang itu gencatan senjata. Sudah aja bunuh diri semua. Tapi mereka ketika diminta gencatan senjata setuju. Sulit dibayangkan kalau Zionis ketika itu menang untuk senjata, tak mungkin dilakukan oleh mereka. Inilah ajaran Islam. Hadirin Allah, kalau kita merumuskan beberapa ayat Al-Quran, luar biasa. Kenapa luar biasanya? Coba. Walamma ra'al mu'minul ahzab qalu hadza ma wa'adallahu wa rasuluhu wa sallallahu rasuluhu wa ma zarahum illa iman wa taslima. Ketika orang-orang mukmin dulu zaman Rasulullah melihat pasukan sekutu di perang Ahzab itu, kaum musyrikin itu ada 10.000. Sementara kaum muslimin cuma 700. Dari 700 itu tentu yang lebih mudah untuk mereka dikalahkan. Tetapi apa yang disampaikan oleh Al-Quran ketika melawan yang 10.000? Walamma ra'al mu'minul ahzab, ketika yang 700 melawan yang 10.000, melihat yang 10.000. Hadza ma wa'adallahu rasuluh. Ini kami tetap akan berperang sebab sudah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Apa yang dijanjikan Allah dan Rasulnya? La aglibanna, aku beriman Allah akan memenangkan. Wa rusuli, dan Rasulku akan memenangkan. Dan orang-orang yang ikut kepada Rasul, keyakinan mereka terang menang meskipun 700 melawan 10.000, tetap berjuang melawan musuh. Wa ma zadahum illa iman wa taslima. Dihadapkan dengan 10.000 bukan mundur mereka, malah bertambah yakin keimanannya dan berserah diri kepada Allah. Saya kira hari ini kepada Allah, tidak ada konsep yang lebih hebat dalam peperangan kecuali umat Islam. Tidak mundur setapak pun ketika dihadapan musuh, dan tidak pernah menyerang ketika tidak ada musuh. Dan ini dijelaskan di dalam surat Al-Hajj ayat 39. Umat Islam kalau diserang wajib menyerang. Dosa besar kalau lari dari perang. Al-firol anil jahpinal kabair. Lari dari serangan musuh dosa besar. Dan ketika sedang damai tiba-tiba umat Islam menyerang juga dosa besar. Itulah hal yang berkaitan dengan peperangan yang saat ini sedang terjadi. Nah, karena itu saya akan melihat teks yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama oleh Ibnu Katsir. Ibnu Katsir menjelaskan siapa sesungguhnya orang yang disebut tadi yartad minkum fi sulamul ma'arok. Kemurtadan ada 3, murtad fil akidah, murtad fil fa'li, murtad fil qauli, perbuatan atau murtad ucapan. Kalau kita lihat realitas sekarang, bangsa-bangsa Arab banyak yang tidak peduli kepada kejadian di Palestina. Ada berapa bangsa Arab yang tidak peduli kepada Palestina, bahkan membantu Amerika. Maka inilah yang disebut yartad minkum. Jadi yartad minkum bukan murtad dari aspek akidah, murtad dari penyelesaian hukum yang harus ditegakkan. Tidak punya pri kemanusiaan, itu juga murtad. Coba kita lihat tafsirnya. Yang murtad itu menurut para ulama satu, yaitu murtad aspek agama. Ya, itu zaman Rasul. Yang murtad agama itu ya, gini Pak, saya semua gini. Semuanya ada 11 yang murtad itu Pak. Di zaman Rasul ada 3 yang murtad itu. Di zaman Abu Bakar ada 7, di zaman Sayyidina Ali ada 1. Di zaman Rasul yang murtad 3 orang itu, satu kelompok Banu Mudallij. Banu Mudallij itu sebenarnya itu himar, sebab dia selalu pakai keledai kalau mau perang. Dia adalah dukun Pak, dukun, kahinan, tapi
mengaku jadi nabi adanya di Yaman. Itu yang murtad. Jadi dari agama dia jadi dukun mengaku jadi nabi. Ini dulu. Satu Bani Munalij, yaitu yang mengaku dukun, dan kedua yaitu oleh kita Musailamah al-Kadzdzab. Musailamah al-Kadzdzab ini adalah orang yang mengaku jadi nabi, dia murtad karena dia tidak mengakui Nabi Muhammad terakhir. Kemudian ada satu lagi yaitu namanya Banu Asad. Banu Asad itu sebenarnya kaum Tolha bin Khuwailid. Dia juga mengaku jadi nabi. Itu 3. Sedangkan di zaman Abu Bakar Siddiq ada 7 yang murtad itu. Siapa yang pertama murtad zaman Abu Bakar Siddiq? Pertama namanya Qazarah, yaitu bangsa Uyainah. Dia melakukan kemurtadan zaman Abu Bakar Siddiq. Kemudian Ghatfan, yaitu bangsa Qurrah dari bin Salman al-Qusairi. Dan yang ketiga Banu Salim, keempat Banu Yarbu, kelima yaitu Bani Tamim, keenam Bani Kanadah, dan yang ketujuh Banu Bakar bin Wa'il. Ini semuanya murtad dari aspek akidah. Yang terkenal Pak, murtad dari aspek sosial. Yaitu Abu Bakar tadi, apa yang murtadnya? Karena dia disuruh memberikan zakat, tidak berzakat, maka dihukum murtad oleh Abu Bakar Siddiq dan kemudian dipanggil, kemudian murtad sampai dibunuh. Jadi zaman itu Pak, orang yang tidak berzakat dibunuh oleh Abu Bakar Siddiq, sebab sama dengan memberikan sholat. Pada saat itu Abu Sufyan, memang Abu Bakar sangat dibenci karena dia murtad bagi yang tidak zakat, tetapi sangat menyenangkan bagi kehidupan bangsa di dunia, sebab dengan ada zakat jadi sejahtera bangsa termasuk umat Islam. Sekarang ini tadi yang murtad di bidang akidah dan sosial. Jadi murtad itu tidak ada akidah. Sedangkan di zaman Umar bin Khattab itu hanya satu. Di zaman Umar bin Khattab ada satu, yaitu kaum Ghassan ini oleh Allah disebut murtad, kemudian ditindak oleh Umar bin Khattab. Kalau kita lihat tafsir Ibnu Katsir, murtad di sini yarji'unal haq ilal batil. Mereka meninggalkan kebenaran, mengambil kebatilan. Mereka tidak mengambil posisi memerangi Zionis, malah ikut kepada sekutu Amerika. Inilah kemurtadan. Oleh karena itu kita lihat dalam surat Muhammad ayat 38. Siapa sesungguhnya yang disebut murtad itu, dan kita harus memerangi mereka? Di dalam kitab Ibnu Katsir juz keempat halaman 182 sampai 183. Ketika turun surat Muhammad ayat 38, yaitu ayatnya wa in tawallau yastabdil qauman ghairakum tsumma la takun amsalakum. Ketika ayat ini dibaca, apa itu artinya? In tawalau, kalau kamu berpaling dari kebenaran, kalau kamu berpaling dari kebenaran, tidak ditegakkan itu kebenaran, dan kamu selalu maksiat, kamu tidak membantu orang-orang yang miskin, kamu tidak konsen kepada masyarakat Islam, maka akan diganti dengan bangsa yang bangsa itu berbeda dengan kamu, bukan bangsa kamu. Ketika ayat dibaca, di sana ada beberapa para sahabat. Dia mengatakan para sahabat itu, diantaranya adalah ada Salman Al-Farisi, yaitu Salman orang Iran. Jadi orang itu Pak, sudah dekat dengan Rasul, namanya Salman. Salman inilah yang punya konsep ketika perang Ahzab. Kita mau diserang, maka Salman mengusulkan, ya Rasulullah, kita bikin hondak, bikin parit. Ketika bikin parit itu, dan ternyata orang-orang yang menyerang Rasul di Madinah memang muncul dari sebelah timur. Mereka tinggal di atas, ada yang di bawah. Kemudian tidak ada yang bisa masuk kecuali seorang yang dibunuh oleh Ali. Yang lainnya diabadikan di Quran. Apa itu Quran diberikan? Para sanadiahan. Kemudian mereka ditimpa dengan angin puyuh, angin ribut, dan kemudian hancur binasa. Itu sejarah yang diberikan di Quran dalam surah Al-Ahzab. Siapa yang punya gagasan cemerlang untuk bisa memerangkan sekutu pada saat itu adalah Salman Al-Farisi, Salman orang Iran. Man hauladina intawallaina istabalana. Ya Rasulullah, siapa bangsa yang kalau kami ini banyak menentang dan menyimpang dari kebenaran, bangsa mana yang bisa mengganti kami ya Rasulullah? Di hadapan Rasulullah ada Salman Al-Farisi. Padoroba biadi alat katfi Salman Al-Farisi. Kemudian Rasul menepuk pundaknya Salman Al-Farisi. Rasul mengatakan, hadza wa qaumu, ini Salman Al-Farisi dan bangsanya di Iran. Ini yang akan bisa memenangkan dan di dalam peperangan terakhir. Bahkan Rasul mengatakan, lihat dan dengar oleh kalian,
Walau kana din inda tharaya latanawla rijalu minal faras. Seandainya agama itu ada di bintang saroya, ada di atas, pasti dikejar oleh mereka kebenaran itu. Inilah kehebatannya orang Persia, orang Iran. Seandainya itu kebenaran atau agama ada di aras, dikejar oleh mereka. Ini menunjukkan bahwa kebenaran harus melalui angkasa pun mereka dikejar. Meskipun mereka di Amerika punya rudal, Iran tidak kalah pentingnya juga membuat rudal yang bisa mengalahkan dan membalas rudal mereka. Saya kira bahwa semua orang Iran ini sudah disebut dalam Al-Quran, yaitu berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita sebagai aswaja berdasarkan Al-Quran, yaitu beberapa ayat tadi, dan berdasarkan hadis Nabi meriwayat Imam Abu Khairah dari Imam Bukhari Muslim, maka kita harus bangga kepada orang Iran, sebab orang Iran sudah memenangkan peperangan di saat kita tidak bisa dan tidak mampu, tidak punya kebun apa-apa kecuali Iran yang disebut dalam hadis Nabi. Mereka lah yang bisa mempertahankan bangsa dan umat Islam. Hadirin rahimakumullah. Adapun di dalam masalah perbedaan tadi Syiah dan Sunni, itu tidak boleh dibedakan. Jangan pun mereka masih mengatakan Allah dan mereka sholat. Adik orang kafir yang membantu kita dibolehkan di dalam Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Itulah kita boleh bermuamalah dengan mereka orang kafir yang dhimmi. Apalagi ini masih la ilaha, tidak boleh dibicarakan. Sebab ada orang yang tidak setuju. Kenapa ikut dengan Iran? Kan kita Ahlussunnah wal Jamaah, mereka Syiah. Tidak seperti itu di dalam aswaja. Aswaja sekali lagi, kita fanatik dalam akidah, tapi toleransi dalam masalah sosial, termasuk masalah politik. Kita harus bergabung dengan mereka yang membantu umat Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menampakkan kemenangan kepada kita seperti yang disampaikan Nabi, la tazalu ta'ifan ummati yudhahirul haq. Di akhir zaman sabda Nabi, tidak akan berhenti, ada masih orang terus membela kebenaran. Kembali lagi kepada surat Al-Maidah, kalimatnya Bapak semua, di situ adalah mayat minkum andini fasofa yatillahu bikaumin. Dengan barang siapa orang yang murtad atau keluar dari agama tadi, menegak tidak menegak benar, pasaupa yatim, kelak akan Allah menghukum suatu bangsa. Ini kenapa? Karena berbeda pendapat para ulama. Ada yang mengatakan bahwa yang membela itu adalah para ulama-ulama yang zaman dulu. Saya lihat di tafsirnya itu adalah para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kemudian ada yang mengatakan orang-orang yang kuat keimanannya. Di dalam tafsirnya itu banyak sekali perbedaan pendapat siapa bangsa yang bisa mengalahkan. Tetapi kalau saya lihat di dalam kalimat saupa, itu menurut balik tafsir adalah saupa litanpis, artinya bakal datang nanti. Bahkan saya lihat di dalam tafsir Sawi, yang bakal membela kebenaran tidak hanya sekarang. Andaikan Iran misalnya tidak, nanti akan ada orang yang membela kebenaran seperti Iran. Sebab ini harapan pasaupa idul kauman. Nanti ketika orang sudah porak-poranda, tidak lagi berakidah yang benar, tidak lagi ada rasa kasih sayang kepada orang muslim, dan tidak membela kebenaran, maka Allah akan mendatangkan bangsa yang bangsa itu bisa membela kebenaran. Mudah-mudahan bangsa Indonesia yang sekarang negara berkembang, mudah-mudahan berbunga, kemudian berbuah, bisa dipetik hasilnya. Kita jangan berkembang terus, harus berbunga dan harus sampai berbuah, bisa dipetik hasilnya oleh bangsa dan negara, khusus umat Islam di dunia yang menunggu perjuangan kita. Sejauh mana kita berjuang? Jangan-jangan kita tidak peduli, maka orang tidak peduli. Yartad minkum, ada murtad. Dia tadi disebut Imam Ibnu Katsir, yarji'ul haqqil batil. Dia hanya cenderung kepada kebatilan, meninggalkan kebenaran. Mudah-mudahan selalu Allah memberikan petunjuk pada kita di jalan yang lurus, shiratal mustaqim, dan kita menjauhkan dari jalan yang tidak lurus, jalan yang tidak membawakan kepada jalan yang benar. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Akhirnya kita wafat husnul khotimah, mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.